Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 di mata kuliah Strategi dan Kebijakan Bisnis, di mana anggotanya terdiri dari saya sendiri, Marta Ratnasari, dengan nomor induk mahasiswa 1803211000017, dan rekan saya yaitu Dina Yuniar Putriana dengan nomor induk mahasiswa 1803211000014. Jadi mini riset yang kami lakukan yaitu berjudul Strategi Pengembangan Usaha Tani Kopi di Indonesia. Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Sektor perkebunan ini memiliki beberapa peran, yaitu diantaranya sebagai penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber energi, serta mempunyai peran lainnya yaitu sebagai penyedia bahan baku untuk industri dan penghasil devisa. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2019, kontribusi sektor perkebunan ini di tahun 2019 sebesar 3,27% terhadap produk domestik bruto. Seiring dengan adanya peningkatan taraf hidup dan adanya pergeseran gaya hidup di masyarakat, khususnya perkotaan di Indonesia, mengakibatkan peningkatan dalam konsumsi kopi dari tahun ke tahun. Namun dengan adanya peningkatan ini diikuti dengan adanya produksi kopi yang cenderung berfluktuasi. Menurut Badan Pusat Statistik 2019, diketahui bahwa produksi kopi di tahun 2017 sampai 2019 mengalami penurunan. Di tahun 2017, produksi kopi sebesar 30,29 ribu ton menjadi 28,14 ribu ton di tahun 2018. Selanjutnya, di tahun 2019 menjadi 10,1 ribu ton. Rendahnya produktivitas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dengan begitu, tujuan dari penelitian kami yaitu yang pertama, mengetahui apa saja faktor internal dan eksternal yang dihadapi oleh petani kopi. Yang kedua, yaitu mengetahui alternatif strategi yang cocok digunakan oleh petani kopi di Indonesia. Sebelum melanjutkan ke hasil dan pembahasan, saya akan menjelaskan tentang sedikit metode penelitian yang kami gunakan. Di dalam penelitian, kami menggunakan data sekunder yang dimana kami menggunakan data time series dalam kurun waktu 5 tahun, dan dimana data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan analisis SWOT. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan. Jadi pembahasan kali ini yang pertama yaitu faktor-faktor pengembangan usaha tani kopi yang terdiri dari dua. Yang pertama itu ada analisis faktor lingkungan internal dan juga yang kedua itu ada analisis faktor lingkungan eksternal. Untuk faktor lingkungan internal itu sendiri terdiri dari dua, yaitu kekuatan dan juga kelemahan. Dan untuk kekuatan terdiri dari potensi sumber daya lahan, umur petani yang produktif, ketersediaan tenaga kerja, wilayah pemasaran biji kopi yang sangat luas, dan keamanan dalam berusaha tani kopi. Selanjutnya untuk kelemahan, yang pertama itu ada keterbatasan modal, yang kedua penggunaan teknologi yang masih minim, yang ketiga kurangnya pemberdayaan petani kopi, yang keempat itu para petani kopi tidak menggunakan bibit unggul, dan yang terakhir itu belum terlaksananya teknik baku budidaya. Selanjutnya untuk analisis faktor lingkungan eksternal itu terdiri dari peluang dan juga ancaman. Selanjutnya untuk ancaman. Jadi untuk ancaman yang dihadapi oleh usaha tani kopi tersebut yaitu diantaranya yang pertama adanya hama dan penyakit, yang kedua ketidakpastian iklim, yang ketiga perubahan harga kopi, yang keempat tidak efektifnya lembaga pembinaan dan pengembangan kopi, yang kelima penegak hukum dan perundang-undangan yang belum diketahui oleh para petani. Selanjutnya untuk analisis metrik IV yang terdiri dari kekuatan dan juga kelemahan. Untuk menentukan bobot dimulai dari 0,0 sampai 1,0, di mana 0,0 tersebut sangat tidak penting dan 1,0 tersebut sangat penting, dan total bobot itu harus 1,0. Selanjutnya untuk menentukan rating terdiri dari 1 sampai 4,
di mana angka 1-4 tersebut menggambarkan besarnya pengaruh faktor tersebut terhadap posisi perusahaan. Selanjutnya untuk menentukan nilai dengan cara perkalian bobot dengan rating. Untuk menentukan total nilai itu sendiri yaitu nilai tertimbang untuk perusahaan tersebut. Jadi untuk hasil dari IV usaha tani kopi tersebut, yang pertama itu ada total kelemahan dengan bobot total bobot 0,50, total rating 11, dan untuk nilainya yaitu 1,12. Sedangkan untuk total faktor internal terdiri dari bobot sebesar 1,0, rating 27, dan untuk nilai 2,85, sehingga selisih kekuatan dan kelemahan dari faktor metrik IV yaitu 0,61. Selanjutnya untuk analisis metrik EV yang terdiri dari peluang dan juga ancaman. Selanjutnya untuk hasil dari metrik EV tersebut, yang pertama itu subtotal, di mana bobot sebesar 0,50, untuk rating sebesar 12, dan untuk nilainya 1,23. Sedangkan untuk total faktor eksternal yaitu untuk nilai bobot 1,0, untuk nilai rating 29, dan untuk nilai 2,93, sehingga selisih dari peluang dan ancaman yaitu sebesar 0,47. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencocokan strategi yang dimana menggunakan matriks SWOT. Dari matriks SWOT ini akan didapat 4 kemungkinan alternatif strategi, yaitu diantaranya strategi SO, strategi ST, strategi WO, dan strategi WT. Di dalam penelitian untuk strategi SO didapat beberapa alternatif strategi, yaitu diantaranya mengoptimalkan potensi luas lahan dan potensi agroklimat untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua yaitu meningkatkan produksi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan ketersediaan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu meningkatkan wilayah pemasaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang keempat yaitu mengikuti kebijakan pemerintah dalam mendukung usaha tani kopi dan menjadi keamanan dalam berusaha tani. Untuk strategi ST diperoleh beberapa alternatif strategi, yaitu membentuk lembaga keuangan dan penelitian. Yang kedua yaitu memperluas jaringan pemasaran. Untuk strategi SWO memperoleh beberapa alternatif strategi, yaitu menentukan kapasitas penanaman dan jadwal penanaman mulai dari penanaman hingga panen. Yang kedua yaitu menggunakan potensi luas lahan dan bibit unggul untuk mendapatkan hasil yang optimal. Yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas dari kelembagaan pertanian. Untuk strategi WT diperoleh beberapa alternatif strategi, yaitu yang pertama meningkatkan akses permodalan, yang kedua yaitu meningkatkan teknik budidaya yang baik untuk dilakukan, dan yang ketiga yaitu memperbaiki sistem organisasi dan melakukan pemberdayaan terhadap tenaga kerja. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengambilan keputusan strategi yang menggunakan diagram SWOT. Jadi diketahui bahwa selisih dari matriks IV yaitu sebesar 0,61 dan selisih matriks IV yaitu 0,47. Jadi hasil menunjukkan pada kuadran 1 yaitu strategi SO, di mana strategi yang dapat dilakukan oleh petani kopi ini yaitu menggunakan kekuatan dari usaha taninya untuk mengambil setiap keunggulan pada kesempatan yang ada. Jadi alternatif strategi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama mengoptimalkan potensi luas lahan dan agroklimat yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitasnya. Yang kedua yaitu meningkatkan wilayah pemasaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperoleh teknik budidaya yang tepat dan memanfaatkan tenaga kerja yang masih produktif. Selain itu yaitu mengikuti kebijakan dari pemerintahan dalam mendukung usaha tani kopi dan menjadi keamanan dalam berusaha tani untuk petani kopi.
Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.